Sejarah ateisme, dari filsafat Yunani hingga modern. Ateisme, yang secara sederhana berarti tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau dewa-dewa, memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perjalanan peradaban manusia. Meskipun sering dianggap sebagai fenomena modern, akar-akar pemikiran ateis sebenarnya dapat ditemukan dalam filsafat Yunani kuno dan berkembang melalui berbagai era, hingga menjadi gerakan yang lebih jelas di dunia modern. Berikut adalah penelusuran sejarah ateisme dari zaman kuno hingga hari ini. 1. Ateisme dalam filsafat Yunani kuno. Pemikiran ateistik dapat dilacak kembali ke filsafat Yunani kuno. Beberapa filsuf awal mempertanyakan kepercayaan tradisional kepada dewa-dewa dan menawarkan pandangan dunia yang lebih alami dan rasional. Demokritus, tahun 460 hingga tahun 370 sebelum Masehi, dan Leucippus adalah filsuf yang mendukung teori atomisme. Mereka mengajukan pandangan bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom yang saling bertabrakan tanpa campur tangan ilahi. Pemikiran mereka berkontribusi pada cara berpikir materialis, yang menjadi salah satu dasar argumen ateistik. Epikurus, tahun 341 hingga tahun 270 sebelum Masehi, seorang filsuf yang menganjurkan teori atomisme, mengajarkan bahwa para dewa mungkin ada, tetapi mereka tidak peduli dengan urusan manusia. Bagi Epikurus, kebahagiaan manusia dicapai melalui ketenangan batin dan pemahaman tentang alam, bukan melalui ibadah kepada dewa-dewa. Pemikiran Epikurus memengaruhi filsuf-filsuf ateis di kemudian hari, termasuk dalam konteks penolakan terhadap campur tangan ilahi. Sokrates, tahun 469 hingga tahun 399 sebelum Masehi, dan muridnya Plato, tahun 427 hingga tahun 347 sebelum Masehi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang kepercayaan pada para dewa Yunani, meskipun mereka tidak secara eksplisit menyatakan ateisme. Sokrates sendiri dijatuhi hukuman mati oleh negara kota Athena. Salah satu tuduhannya adalah tidak percaya pada para dewa yang diakui negara. 2. Ateisme di abad pertengahan, sebuah periode sunyi. Pada abad pertengahan, ateisme hampir tidak berkembang karena dominasi gereja Katolik di Eropa dan Islam di Timur Tengah. Di bawah teokrasi Kristen dan Islam, ateisme dianggap sebagai dosa atau bahkan kejahatan besar yang bisa dihukum mati. Namun, di balik kekuasaan agama, beberapa pemikir secara pribadi mempertanyakan dogma agama. Filsuf-filsuf Muslim seperti Ibn al-Rawandi, tahun 827 hingga tahun 911 Masehi, mengkritik agama-agama wahyu, termasuk Islam, dalam tulisan-tulisannya, tetapi tetap berhati-hati dalam mengungkapkan penolakan terhadap kepercayaan umum agar terhindar dari penindasan. 3. Zaman pencerahan, kebangkitan pemikiran ateis. Pada abad ke-17 dan ke-18, zaman pencerahan, Enlightenment, membawa perubahan besar dalam pemikiran rasional dan ilmiah, yang membuka jalan bagi diskusi tentang ateisme. Baron de Holbach, tahun 1723 hingga tahun 1789, seorang filsuf Prancis, adalah salah satu tokoh utama yang secara terbuka menyatakan diri sebagai ateis. Dalam karyanya The System of Nature, tahun 1770,
ia menolak keberadaan Tuhan dan berargumen bahwa alam semesta dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum-hukum alam. Holbach percaya bahwa manusia harus mendasarkan kehidupannya pada akal dan ilmu pengetahuan, bukan pada kepercayaan agama. David Hume, tahun 1711 hingga tahun 1776, filsuf asal Skotlandia, memberikan kritik tajam terhadap agama dalam karyanya Dialogues Concerning Natural Religion, tahun 1779. Ia meragukan validitas argumen-argumen teologis untuk keberadaan Tuhan, terutama yang didasarkan pada pengamatan dunia alami. Denis Diderot, tahun 1713 hingga tahun 1784, seorang penulis dan ensiklopedis Perancis, juga menolak agama. Diderot berperan penting dalam menyusun ensiklopedi yang menyebarkan gagasan-gagasan ateis, skeptis, dan antiklerikal kepada halayak luas. 4. Ateisme di abad ke-19, materialisme dan revolusi industri. Abad ke-19 melihat perkembangan lebih lanjut dalam pemikiran ateistik yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial akibat revolusi industri. Karl Marx, tahun 1818 hingga tahun 1883, seorang pemikir revolusioner, berargumen bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Ia melihat agama sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menindas kelas pekerja. Pemikiran Marx sangat memengaruhi banyak negara komunis yang kemudian mengadopsi kebijakan anti-agama sebagai bagian dari agenda mereka. Friedrich Nietzsche, tahun 1844 hingga tahun 1900, seorang filsuf Jerman, mengumumkan Tuhan sudah mati dalam karyanya Tuspoke Zarathustra, tahun 1883. Pernyataan ini menggambarkan krisis spiritual di Eropa, di mana kepercayaan tradisional terhadap agama mulai runtuh, digantikan oleh pemikiran rasional dan ilmiah. Nietzsche tidak hanya mengkritik agama, tetapi juga menawarkan konsep tentang bagaimana manusia bisa menjalani kehidupan tanpa kepercayaan ilahi. 5. Ateisme di abad ke-20 dan 21, gerakan sekular dan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-20 dan 21, ateisme semakin diterima di banyak bagian dunia, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang terus meruntuhkan mitos-mitos keagamaan dan oleh gerakan-gerakan sekularisasi di negara-negara barat. Richard Dawkins, dalam bukunya The God Delusion, tahun 2006, menjadi salah satu tokoh utama gerakan ateis modern yang dikenal sebagai New Atheist. Dawkins berpendapat bahwa agama adalah ilusi dan bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak hanya tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya. Sam Harris, Christopher Hitchens, dan Daniel Dennett adalah tiga pemikir lainnya yang juga menjadi figur penting dalam gerakan ini, memperjuangkan pendekatan ilmiah dan rasional dalam kehidupan serta mengkritik dampak negatif agama terhadap masyarakat. 6. Ateisme global hari ini. Di era modern, ateisme telah menjadi lebih tersebar di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Menurut survei global, banyak negara di Eropa, seperti Swedia, Denmark, dan Prancis, memiliki populasi ateis atau agnostik yang signifikan. Sementara itu, di negara-negara dengan pengaruh agama yang kuat, seperti di Timur Tengah dan Amerika Latin,
ateisme masih cenderung dipinggirkan dan bahkan dikecam. Gerakan sekularisme dan ateisme telah berkembang dengan cepat, didukung oleh internet dan media sosial, yang memungkinkan individu untuk berdiskusi dan bertukar pandangan dengan lebih terbuka. Banyak organisasi ateis dan sekularis kini bergerak untuk mempromosikan hak-hak ateis, terutama terkait kebebasan berpendapat dan pemisahan agama dan negara. Ateisme, yang dulunya hanya menjadi pemikiran minoritas, telah mengalami perkembangan yang pesat dari zaman Yunani kuno hingga era modern. Saat ini, ateisme telah menjadi bagian penting dari diskursus intelektual dan budaya global, dengan semakin banyak orang yang mempertanyakan peran agama dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Meskipun masih ada tantangan, ateisme telah berkembang menjadi salah satu pandangan dunia yang signifikan dalam sejarah umat manusia.